Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan kembali nih mempelajari pelajaran yang baru untuk sekolah minggu. Semuanya sudah siap ya? Siapkan Alkitab kalian, dan juga sebelumnya kita bersama-sama bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Engkau sungguh baik memberikan kepada kami kesempatan menikmati hari yang baru. Kami juga akan bersama-sama mempelajari sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus yang menyertai dari awal pertengahan hingga akhir. Dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Gimana, udah pada siap ya? Hari ini Kak Ana akan bawakan pelajaran yang ke-8. Judulnya adalah Muliakan Tuhan dengan Perkataanmu. Diambil dari Yakobus 3 ayat 1-12. Ayo siapkan Alkitabnya ya. Nanti kalau misalnya Kak Ana bacakan juga akan ditampilkan di video ya. Nah, sebelumnya juga nih Kak Ana ingin menampilkan lagu. Biasanya kan kalau kita sekolah minggu onsite atau tatap muka diawali dengan menyanyi ya. Nah, hari ini juga Kak Ana ingin memberikan kalian video lagu nih yang juga berhubungan sama pelajaran kita hari ini. Selamat menyaksikan. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Nah, pasti ada juga ya di antara kalian yang tadi waktu nonton videonya sambil bernyanyi ya. Ayo, hati-hati gunakan mulutmu. Itu adalah sebagian nih dari lirik-lirik yang pasti kalian udah pernah tahu kan. Ada hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu. Hari ini Kak Ana mengambil sebagian dari lirik lagu tadi, yaitu hati-hati gunakan mulutmu. Juga sama nih, sama yang akan kita buka dari Yakobus 3 ayat 1-12. Ini adalah bahan pelajaran kita hari ini. Kak Ana bacakan ya. Kalian bisa menyimak dan juga membacanya. Dosa karena lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil, menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi.
Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Demikianlah firman Tuhan yang akan kita pelajari nih dalam pelajaran ke-8. Gimana, ada yang sudah pernah mendapatkan materi Yakobus 3 ayat 1-12 ini di Pratama atau di sekolah atau dimanapun gitu ya? Kita akan sama-sama belajar lagi ya. Yang belum pernah, ayo fokus untuk mempelajari pelajaran hari ini. Jadi beberapa poin penting yang ingin Kana sampaikan adalah Tuhan mengajarkan kita untuk bisa mengendalikan lidah kita, yaitu salah satu anggota tubuh yang Tuhan ciptakan bagi kita, yang dibentuk sempurna oleh Tuhan. Jadi pelajaran hari ini untuk mengarahkan kita seperti apa kita harus menggunakan lidah kita atau menggunakan mulut kita, sama kayak lagu yang tadi ya. Nah, seperti apa sih pengendalian lidah itu? Di firman Tuhan yang tadi, kalian ada mendengarkan ada 2 ilustrasi ya, yaitu yang pertama adalah kekang pada mulut kuda dan juga kemudi. Nah, 2 alat ini seperti yang kalian lihat ya pada gambar, kekang pada mulut kuda itu bentuknya kecil gitu ya. Tapi bagaimana sih fungsinya? Fungsinya sangat besar. Meskipun dia kecil, tapi dia bisa mengarahkan kuda untuk terus berjalan ke arah yang benar. Dan juga dengan arahan pengendaranya atau pengendali kudanya. Itu yang pertama, itu kekang pada mulut kuda. Yang kedua adalah diilustrasikan lagi menggunakan kemudi. Kapal itu kan ukurannya besar ya. Nah, coba kalian lihat. Kemudi ini ukurannya ya tidak sebesar kapal. Tapi gimana? Fungsinya luar biasa. Kemudi ini bisa menjadi pengendali kapal untuk melaju dengan benar. Tidak menabrak karang, tidak tenggelam gitu ya. Memiliki alur yang tepat sampai dengan selamat ke tujuannya. Nah, ilustrasi yang kita lihat dan kita dengarkan tadi mengenai kekang pada mulut kuda dan juga kemudi pada kapal sama nih dengan lidah. Coba kalian lihat sendiri gitu ya, ukuran lidah kalian sebesar apa dan juga tubuh kalian sebesar apa. Lidah yang kecil itu ternyata memiliki 2 sisi loh. Bisa menjadi hal positif dan juga bisa menjadi hal negatif. Lidah yang kecil bisa menghancurkan, tapi lidah yang kecil ini juga bisa menyukakan hati atau memberkati sekeliling kita. Kalau kita tidak bisa mengendalikan lidah yang Tuhan ciptakan kepada kita, itu bisa membuat misalnya ada suatu masalah kecil nih. Masalah yang kecil ini bisa menjadi semakin besar atau kompleks ya, hanya karena lidah. Diilustrasikan juga nih, lidah itu kayak api gitu ya. Api yang ada di suatu hutan gitu ya. Misalnya ada yang membakar daun dan muncullah api. Nah, api yang kecil ini bahkan bisa menghanguskan suatu hutan. Coba bayangkan, api lidah ini bahkan disamakan dengan api. Sebegitu pentingnya ya pengendalian kita terhadap lidah masing-masing yang kita miliki. Jangan sampai lidah yang kita punya ini atau mulut yang kita punya ini malah menciptakan masalah. Nah, coba kalau tadi kalian udah baca juga, bagaimana sih caranya kita mengendalikan lidah kita ini? Karena Tuhan mau dong lidah yang kita punya ini adalah untuk
hal-hal yang positif sesuai dengan judul kita hari ini, untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana cara kita mengendalikan lidah ini? Ya tentunya hati dan pikiran kita harus tertuju kepada Tuhan Yesus, harus mengikuti arahan dari Roh Kudus. Minggu lalu kalian udah belajar kan tentang Roh Kudus yang diberikan kepada kita, yang orang yang sudah percaya, untuk menjadi saksi Kristus. Jadi hati dan pikiran kita harus tertuju kepada Tuhan. Juga menggunakan firman Tuhan. Firman Tuhan ini menjadi dasar bagaimana lidah kita akan menjadi berkat bagi sekitar kita. Pastikan ada perbedaan siapa yang suka baca firman Tuhan sama siapa yang tidak suka baca firman Tuhan. Karena kita bisa tahu nih mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus kita ucapkan atau mana yang tidak boleh kita ucapkan ketika kita setia membaca firman Tuhan. Coba kalian refleksikan nih, pikir selama ini aku udah umur berapa ya? Aku udah bagus belumnya menggunakan mulutku? Apakah aku masih suka menggunakan melakukan hal-hal yang salah? Nah, karena akan berikan beberapa contoh nih, bagaimana sih lidah yang salah itu dalam penggunaannya. Yang pertama adalah kita ini asal bicara. Asal bicara itu kayak gimana sih? Kalau kalian umurnya 12 tahun misalnya atau 10 tahun, kalau ke sesama yang 10 tahun manggilnya apa? Manggilnya nama nggak apa-apa kan? Karena kalian sebaya. Tapi gimana kalau kalian menghadapi yang usianya lebih tua? Kita harus memperhatikan tutur kata kita dengan menggunakan kata panggilan. Kalau yang lebih tua kita panggilnya kakak atau cici atau abang atau koko. Bahkan yang lebih tua-tua lagi kalian harus tahu kan apa yang harus kita sebutkan. Jangan sama yang lebih tua kalian panggil nama. Nah itu salah ya, itu adalah dosa perkataan. Karena lidah kita ini tentunya harus menyukakan atau tidak menyakiti hati orang lain. Nah, sekeliling kalian yang usianya lebih tua juga nggak mau dong kalian manggil nama mereka gitu ya. Bahkan anak juga pernah nih, misalnya lagi di kendaraan umum gitu ya, ada nih anak-anak manggil orang tuanya namanya langsung. Siapa coba di antara kalian yang pernah melakukan itu? Mungkin ada hal-hal berbeda gitu ya kalau misalnya itu sudah jadi hal biasa dalam suatu keluarga, karena ya udah turun-temurun ada yang memanggil nama orang tuanya langsung gitu ya, atau menggunakan istilah-istilah lah. Nah, tapi jangan sampai ke memanggil nama langsung dengan kasar gitu ya. Itu kayaknya bukan suatu hal yang baik gitu ya. Misalnya mau minta makan, panggil nama gitu kan, seperti bos gitu kan. Nah itu adalah hal yang negatif ya kalau menurut Kana. Selama kita masih diberikan kesempatan untuk belajar, atau kalian yang masih sangat-sangat muda usianya, mulailah belajar sopan santun gitu ya. Salah satunya menggunakan tutur kata. Nah, terus yang kedua adalah kata-kata yang kasar atau kata-kata yang keras. Itu juga adalah penggunaan yang salah kepada lidah kita. Terus juga kalau misalnya ditanya, jawabnya judes atau jawabnya ketus. Itu juga penggunaan lidah yang kurang tepat ya. Terus ada juga membuli. Nah, apakah kalian pernah tanpa sengaja membuli teman kalian? Itu juga menggunakan lidah, dan itu menyakiti hati orang lain. Kemudian ada lagi fitnah. Tentunya itu sudah jelas-jelas salah ya, kita mengungkapkan suatu hal yang tidak
tepat, yang menyimpang dari kenyataan. Terus ada lagi nih, menyebarkan ajaran palsu. Nah itu sudah jelas salah ya. Ajaran palsu itu apa? Ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terus ada lagi nih, biasanya di usia-usia ke anak atau ibu-ibu bergosip. Nah itu juga dosa perkataan ya, menggunakan lidah tanpa sadar. Biasanya kalau lagi kumpul-kumpul nih, kalau ya mungkin kalian juga pernah ya, lagi kumpul-kumpul ada suatu topik gitu ya, makin lama enak ngobrol, makin lama ngegosip deh. Karena juga masih sangat-sangat belajar gitu ya untuk mengendalikan hati, mengendalikan pikiran, dan tentunya mengendalikan lidah supaya tidak ikut-ikut ngegosip ketika lagi ada di lingkungan teman-teman yang lagi ngomongin suatu hal gitu, atau bahkan ngomongin orang. Terus ada lagi nih, menjadi provokator gitu ya, suka manas-manasin orang. Misalnya ada yang lagi sebel sama temennya karena misalnya tadi aku pulang tapi dia ninggalin aku. Nah kita malah manas-manasin dia, iyalah dia mah ada punya teman baru, dia mah udah gak suka lagi sama kamu. Nah itu provokator ya. Jadi itu suka memancing-mancing lagi, semakin panas gitu ya teman yang kalian lagi sedih itu, kalian malah panas-panasin. Nah itu ada beberapa contoh ya, masih banyak lagi nih kalau kalian korek-korek lagi gitu ya, kalau kalian ingat-ingat lagi, yang lidah sekecil ini bisa menciptakan banyak hal gitu ya yang negatif, yang bergosip lah, yang lebay lah, mengungkapkan situasi, mancing-mancing, manas-manasin hati gitu ya. Nah, sebegitu pentingnya pengendalian terhadap lidah ini. Jangan sampai list perbuatan-perbuatan yang tadi Ana sampaikan itu kalian lakukan setiap hari ya. Nah, firman Tuhan kita kali ini menjadi pengingat, menjadi alarm. Ternyata aku secara nggak sadar lidah aku ini aku gunakan untuk hal yang salah ya. Nah, jadi kita belajar menjadi lebih baik ya setiap waktu. Nah, Ana akan bukakan dari Yakobus 1 ayat 19 nih ya. Ini masih ada hubungannya nih dengan pelajaran kita hari ini. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Nah ini sama nih sama firman Tuhan, sama topik kita kali ini, yaitu tentang pengendalian lidah. Jadi Tuhan ingin kita untuk cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Jadi pikirkan orang lain dulu nih sebelum kalian ingin berkata-kata. Apakah kata-kata yang akan kalian keluarkan ini nanti menyakiti hati orang lain? Apakah dia akan bersedih? Jadi berpikir dulu, jangan langsung kepancing gitu ya. Kalau lagi marah misalnya, lagi sedih, lagi marah, jangan langsung kepancing meluapkan emosi. Atau kalau misalnya kalian disakiti, jangan langsung marah-marah, membentak-bentak. Dengan lidah ini kita malah memperumit masalah. Jangan sampai lidah kita ini juga dengan mudahnya kita cuma bercanda kok, aku kan nggak maksud gitu. Nah itu juga alasan ya biasanya, aku nggak maksud ngebully kok, aku kan cuma bercanda. Nah itu juga harus kita evaluasi ya, kita pikirkan lagi. Ternyata apa yang aku anggap bercanda, ternyata dia anggap serius, dan dia sakit hati, dan dia sedih, dan dia jadi down. Nah itu juga hal negatif ya yang bisa dilakukan oleh lidah. Jadi apakah kita selama ini sudah benar menggunakan lidah kita ini? Nah kalau misalnya tadi nih di list-list yang tadi Kana sampaikan masih ada yang kalian lakukan, kalian bisa berubah menjadi lebih baik. Terus nih Kana juga ingin menyampaikan poin bagaimana sih Tuhan membandingkan lidah
Tadi di firman Tuhan ada Tuhan membandingkan lidah itu sama apa? Sama binatang buas. Kok lidah jauh banget sih ke binatang buas, nggak nyambung gitu ya. Ternyata firman Tuhan menyatakan begini, lidah itu bahkan tidak bisa terkuasai gitu ya. Kalau kita tidak mengenal firman Tuhan, kalau kita tidak mau diubahkan oleh Roh Kudus, disandingkan sama binatang buas. Binatang buas aja ada pawangnya loh, seperti singa yang luar biasa pemangsa hebat gitu ya, itu aja bisa nurut ke pawang. Atau seperti harimau, ular yang beracun juga bisa nurut gitu ya, bisa jadi jinak gitu. Tapi lidah gimana? Firman Tuhan tadi bilang lidah malah tak terkuasai, bisa mengandung racun, bisa mengakibatkan masalah gitu ya. Nah, jangan sampai nih lidah kita ini malah tidak terkuasai gitu ya, malah lebih jinakan binatang buas gitu dibandingkan lidah kita. Nah, jadi sebagai pengikut Kristus nih, seperti apa sih lidah yang harus kita miliki, atau bagaimana sih kita menggunakan lidah kita? Karena akan menyampaikan lagi nih, kalau tadi yang hal-hal negatif tentang lidah, sekarang karena akan menyampaikan hal positif tentang penggunaan lidah. Yang pertama adalah gunakan lidah kita untuk mendoakan orang lain. Kalian tentunya karena nggak sanksi nih, pasti kalian adalah yang suka berdoa, anak-anak Tuhan yang suka berdoa. Tapi selama ini apakah kalian berdoa untuk diri sendiri saja? Nah, lidah kita ini juga Tuhan ciptakan untuk bisa mendoakan orang lain. Gak usah jauh kemana-mana deh, doakanlah keluarga dulu. Kalau misalnya kalian lihat mami papi kalian lagi lelah atau lagi sakit, nah di usia kalian sudah bisa mendoakan, memohon kepada Tuhan untuk kesembuhan, kesehatan, kekuatan. Kalau ada yang lemah, ada yang sedih gitu ya, kalian bisa berdoa untuk sekeliling kalian. Nah, kemudian apalagi? Lidah kita bisa kita gunakan untuk membaca firman Tuhan. Kalau misalnya kita onsite nih ya, kalau sekolah minggu online, tatap muka, lidah kita ini kita gunakan untuk membaca firman Tuhan ya, silih berganti gitu. Atau juga kalau lagi Zoom gitu ya, bisa juga nih silih berganti membaca firman Tuhan. Itu adalah hal positif yang bisa dilakukan oleh lidah. Kemudian apa lagi? Menyanyi. Nah, menyanyi juga adalah hal positif nih yang bisa dilakukan oleh lidah. Menyanyi itu enggak mesti 24 jam kalian menyanyi rohani ya, enggak. Tapi kalau misalnya kalian ada di suatu waktu gitu ya, misalnya ya di kegiatan ibadah atau di rumah, di sela-sela waktu, menyanyi untuk memuliakan Tuhan gitu ya, itu juga adalah hal yang positif. Kemudian tadi nih, karena ada sempat mengatakan tentang jangan asal bicara. Nah kalau yang sekarang adalah memiliki tutur kata yang sopan ya. Gunakan lidah kita ini untuk menyapa. Kalau misalnya mau ketemu sama orang yang lebih tua, kita yang menyapa duluan. Ketemu sama guru kita yang sapa duluan. Atau mau keluar rumah kita pamit sama orang tua. Itu hal-hal yang sepele ya, tapi Tuhan mau kita menggunakan lidah kita ini mulai dari hal-hal yang sepele, seperti yang tadi ya, manggil orang tua itu dengan sebutan yang sebenarnya gitu ya, kakak, cici gitu ya, orang tua dengan mama, papa, dengan kelemah lembutan gitu ya. Karena semua itu dibentuk dari hal yang sederhana. Semua itu dibentuk dari kalian muda, nanti akan terus disempurnakan seiring bertambahnya umur. Nah, Tuhan ingin semakin kita dewasa, kita semakin juga dewasa di dalam Tuhan, dewasa umur, dewasa rohani gitu ya. Dan juga, selanjutnya juga lidah bisa digunakan untuk menghibur. Kalau tadi hal yang negatif nih, teman kalian lagi sedih, kalian panas-panasin,
biar teman kalian makin sebel sama yang bikin dia sedih. Nah, Tuhan gak mau itu kita lakukan. Kalau yang hal positifnya adalah kita bisa menghibur teman kita yang lagi sedih. Kalau tadi, iya aku tadi ditinggalin sama teman aku, dia pergi pulang duluan, kalian hibur lah gitu ya. Ya mungkin dia ada keperluan lain gitu ya, mungkin dia ada yang harus dikerjain. Jangan malah manas-manasin. Hiburlah teman kalian yang sedih. Misalnya apa yang dia alami gitu ya, kalian juga bisa menghibur. Kemudian memberikan semangat. Nah, kalau teman kalian ada yang lagi sedih, yang ada, aduh aku kok nilainya jelek terus ya, gimana nih, nggak semangat lagi belajar gitu, kalian berikan semangat. Atau aduh aku sedih nih, misalnya di rumah sedih sibuk semuanya, aku sendirian gitu kan, kalian semangat gitu kan, kalian hibur teman kalian yang sedang bersedih. Terus lidah juga bisa digunakan untuk memberi ajaran, untuk mengajar, untuk membuat orang lain lebih baik. Misalnya tadi di ayat pertama nih ada suatu jabatan, yaitu guru. Guru itu kan bertugas untuk memberi ajaran. Guru itu bertugas untuk memberi arahan, memberikan pengetahuan bagi orang lain. Nah, tugas guru itu sangat penting, dan tapi tanggung jawabnya juga sangat besar. Tadi malah kalian baca ya, di sini kan Anda bacakan, saudara-saudaraku, janganlah banyak di antara kamu mau menjadi guru. Loh, kok Tuhan malah nggak mau aku jadi guru sih gitu ya? Bukan seperti itu. Maksudnya adalah posisi guru itu sangat penting, tanggung jawabnya besar, karena tadi memberi ajaran, memberikan pengetahuan. Nah, ada nggak nih di antara kalian yang mau jadi guru, misalnya guru sekolah minggu, ataupun ya pokoknya yang menjadi memberikan kepintaran gitu ya kepada orang lain gitu ya. Nah, tanggung jawabnya besar, tapi itu juga memuliakan hati Tuhan. Nah, jadi Kak Ana akan menutup nih dengan ayat-ayat yang terakhir tentang adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Tuhan tidak mau hati kita ini bercabang ya. Istilahnya gini, lidah kita ini juga bisa bercabang. Kalau misalnya kalian lihat secara asli, lidah nggak bercabang ya. Lidahnya ya bulat, lonjong gitu ujungnya, seperti biasa, seperti pada umumnya gitu. Tapi maksudnya bercabang itu apa? Lidah ini bisa menjadi sumber berkat dan juga bisa menjadi sumber kutuk. Lah, kok bisa? Bisa. Jadi misalnya nih, kalian di gereja memuji Tuhan, keluar dari gereja langsung kata-kata kasar, kata-kata kesenggol dikit langsung marah, langsung teriak-teriak. Atau pas kalian keluar mau minta uang ke mami papi gitu ya, nggak dikasih, marah-marah. Padahal kalian baru semenit yang lalu nih lagi ibadah, selesai ibadah gitu ya, haleluya, amin, terima kasih Tuhan. Keluar dari gereja, mami mau beli ini, nanti dulu, jangan dulu, nggak mau, langsung marah, langsung teriak-teriak. Itu artinya hati kita masih bercabang ya, sehingga lidah kita juga sekian detik berubah menjadi kutuk gitu ya, menjadi suka menghina-hina. Nah, gimana? Jangan sampai nih tanpa kalian sadari itu juga yang kalian lakukan. Jangan juga kalian bilang, aku kan masih usia segini, nggak apa-apa, wajar lah kalau misalnya aku melakukan hal itu. Kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Kalian semua juga bukan baru sekali dua kali dong membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan. Jadi tidak boleh mentoleransi hal-hal sepele seperti ini. Nanti jadi kebiasaan.
Nah, sesuai sama judul pelajaran kita kali ini adalah muliakan Tuhan dengan perkataanmu. Pasti kita tidak bisa sepenuhnya benar gitu ya menggunakan lidah kita seharian. Pasti ada nggak sengaja kepleset gitu ya, kalian marah-marah atau kepleset ngomongin orang, menghakimi orang, bahkan ngebully orang tanpa kalian sadar, kalian anggap bercanda. Kalian bersyukur nih, firman Tuhan kali ini mengingatkan, menyadarkan, aku kan sudah mengenal Tuhan, aku usianya udah 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun. Wah, kayaknya aku harus mulai memperhatikan lidahku ini nih. Nah, supaya jadinya untuk memuliakan Tuhan, jadinya memberkati sesama gitu ya, menjadi berkat, menjadi kesukaan, bukan malah menyakiti hati, bukan malah menjadi kutuk gitu ya, seperti itu. Jadi Tuhan ingin lidah yang Tuhan ciptakan untuk kita ini memancarkan hal-hal yang positif, memancarkan hal-hal yang bermanfaat, bisa menyenangkan hati orang gitu ya, memotivasi orang, bahkan juga tentunya yang tadi kalian sudah lihat, memuliakan Tuhan itu adalah hal yang umum ya, misalnya yang memang kalian perlu lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah lidah merupakan anggota tubuh manusia yang kecil, tetapi memiliki kuasa yang besar. Lidah harus dikendalikan agar tidak menimbulkan bahaya yang dapat menghancurkan. Sebagai orang Kristen, kita harus dapat mengendalikan lidah kita dan mempergunakannya hanya untuk memuliakan Tuhan. Nah, demikianlah firman Tuhan kita kali ini ya. Ayat hafalannya dari Yakobus 3 ayat 9a. Pendek banget nih. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Jadi, semoga firman Tuhan kali ini bermanfaat untuk mengubahkan perilaku kita gitu ya. Terutama dengan lidah ini. Kita harus tahu, wah, Tuhan sudah menciptakan lidah aku ini dengan sempurna. Masa aku mau pergunakan untuk hal-hal yang negatif? Tuhan ingin kita memuliakan Tuhan. Juga kita menjadi berkat bagi sesama dan tidak menyakiti hati sesama. Demikianlah firman Tuhan kita kali ini. Kita akan ketemu lagi ya untuk pelajaran berikutnya. Selamat beraktivitas. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk sebagian dari firman-Mu. Sungguh ya Tuhan, firman-Mu mengajarkan kami untuk bisa mengendalikan lidah kami ini untuk hal-hal yang positif, agar kami tidak menyakiti sesama, agar kami menggunakan lidah ini untuk memuliakan Engkau, membaca firman Tuhan, mendoakan orang lain. Ya Tuhan, bila kami masih melakukan hal-hal yang menyakiti hati-Mu, menyakiti hati sesama, ampunkanlah kami dan ajarkan kami untuk bisa berubah menjadi lebih baik setiap waktu. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.